Ya, dan saya Maria Asgaf, kami pun juga akan menghadirkan usai kemudian kita dibuat resah dengan adanya premanisme, kini muncul predator seksual di lingkungan keluarga. Beredar ada komunitas grup obrolan di platform Facebook yang kemudian bernama Fantasi Sedara. Mereka menunjukkan bahkan juga memamerkan fantasi hingga pengalaman seksual terhadap anggota keluarga, baik hubungan antara orang tua anak, kemudian anak dengan orang tua maupun juga sesama saudara. Mirisnya pemirsa, ini diupload kemudian ada beragam korban bahkan juga target korban yang bahkan berusia 1 hingga 4 tahun. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi dan apa solusi agar hari ini tak kembali terulang? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam, dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Sementara itu, kecelakaan laju lalu lintas terjadi antara mobil ambulans dengan mobil truk tangki di depan pintu tol Banyuasin, Sumatera. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke wilayah Palembang. Pemirsa, di mana ada sebuah rumah yang juga gudang barang rongsokan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sabtu dini hari ludes terbakar. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral di media sosial seorang anggota Satlantas Polres Bogor yang tengah mengawarkannya menyenggol pemotor hingga nyaris terperosok ke selokan. Kasat Lantas Polres Bogor Pemirsa, mantan Kapolres Gada KBP Fajar Widya Dharma melakukan kejahatan asusila dan melakukan perekaman video asusilanya di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Reporter TV One Hilda Ramadanti mencoba mencari tahu suasana tempat kejadian perkara. Kejahatan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar ini sudah di luar nalar. Polisi yang seharusnya mengayomi dan menindak para pelaku kejahatan justru menjadi predator. Informasi lainnya, pemirsa, Polres Merangin Jambi menyelidiki bensin Pertalite dan Pertamax yang tercampur air. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Seorang pemotor wanita ditabrak dengan sebuah mobil saat tengah mengisi BBM eceran di jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara, pemirsa, terkait oknum RW di Kelurahan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pengusaha sebesar Rp1 juta. Rano Karno menegaskan bahwa tindakan tersebut salah dan tak boleh dilakukan oleh Ketua RW Jakarta. Ya, lagi-lagi kemudian masih banyak saja yang kemudian belum paham mana batasan-batasan kritikan, kemudian pencemaran nama baik maupun juga kebebasan berekspresi. Melihat dari kasus ini sejak ditangkap pada 6 Mei kemarin, SSS kemudian baru dibebaskan usai adanya penangguhan kasus oleh Barreskrim dan juga dilepaskan pada 11 Mei kemarin. Mengapa kemudian SSS sudah ditetapkan sebagai tersangka jika kemudian akhirnya kasus ini ditangguhkan? Belum lagi kemudian mengapa SSS kemudian bisa memiliki motif untuk melakukan hal ini? Betulkah ini masuk dalam delik dan juga merupakan pencemaran nama baik dan bahkan juga melanggar Undang-Undang ITE? Kami akan membahasnya secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir semuanya bersama dengan saya saat ini di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Di awal sejak dilaporkan oleh pihak ketiga, meskipun ini merupakan delik aduan sebenarnya, hingga kemudian proses penetapan tersangka. Anda melihat sudah tepatkah atau justru ada celah di sana? Kemarin kemudian ini penangguhan sudah dilakukan terhadap proses penetapan tersangka terhadap SSS, penahanan terhadap SSS ini. Tapi kalau misalnya dilihat Mas Aristo, Anda melihatkah kemudian tidak bingung begitu ya, hal serupa tidak kembali terulang? Apa sih sebenarnya batasan-batasan antara pencemaran nama baik, kritik, dan juga kemudian kebebasan berekspresi agar kemudian tidak ada lagi yang tersandung di sana? Kami akan membahasnya usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One. Kita tahu bersama bahwa di negeri yang kemudian dikelilingi oleh laut dan juga pegunungan ini, sebuah misi penyelamatan tentu bukan hanya sekedar tugas, melainkan ini adalah pertaruhan antara waktu dan juga nyawa. Belum lagi kita tahu bersama Basarnas selalu terlibat dalam berbagai proses penyelamatan besar-besaran, termasuk Basarnas disoroti dalam kasus bagaimana penyelamatan di misi Rinjani dalam salah satu pendaki berhasil, yaitu Juliana Marins. Kita ingin menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa
sebetulnya evakuasi yang kemudian beredar kemana-mana informasi hingga saat ini, termasuk juga bagaimana evakuasi dari KMP Tunujaya di Bali dengan berbagai hal yang sudah dilakukan tentunya oleh Basarnas saat ini. Dan beruntung saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, menyempatkan waktunya di tengah berbagai sorotan yang tentunya menyita perhatian Basarnas dan juga sedang menjadi bagian tugas besar dari Basarnas. Bagaimana kemudian saat ini upaya yang sedang dilakukan oleh penyelamatan dari jenazah pendaki Brasil? Saya kembali menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Di tengah makin meningkat ya kesadaran masyarakat terkait dengan produk-produk halal, justru fakta mengejutkan muncul dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia. Datanya baru sekitar 4 hingga 5% saja produk yang beredar di Indonesia yang baru tersertifikasi. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kemudian upaya percepatan dari jaminan produk halal agar konsumen bisa lebih aman dan juga hatinya tenang pada saat mengkonsumsi berbagai produk yang beredar di Indonesia? Langsung saja saat ini sudah hadir bersama dengan saya Kepala Badan Penyelenggara